على الوتر الحساس يدوب روحي يدوبني بكل زيارة بيعجبني ونظرة عينه خلتني أضرب ماسي في أسداد عاملني بطيبة وإحساس مدلعني قدام الناس طب يعرف إني رومانسية بيلعب على وتر. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu umri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Evi Febriani MPD dan jamaah yang sempat hadir pada hari ini, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, dan semoga tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak di yaumul akhir zaman. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan dan membahas tentang bahayanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan bebas adalah suatu fenomena sosial yang saat ini semakin marak terjadi di kalangan remaja dan bahkan orang-orang dewasa. Ini adalah isu yang sangat krusial, terutama bagi generasi muda di tengah arusnya informasi dan budaya yang serba terbuka saat ini. Perlu kita ketahui, Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur bagaimana kita berinteraksi dalam pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan batasan-batasan yang tujuannya bukan untuk membatasi kebahagiaan, melainkan untuk melindungi kehormatan, kesucian, dan mayoritas umat manusia. Pergaulan bebas ini secara sederhana adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan yang melampaui batas syariat dan berpotensi menjerumuskan kepada dosa yang besar, yaitu zina. Pergaulan bebas adalah pintu gerbangnya, sementara zina adalah puncaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah berzina, tetapi janganlah kau mendekati zina. Semua langkah, semua interaksi, semua pergaulan yang mengarah kepada perbuatan keji tersebut adalah suatu perbuatan terlarang. Pergaulan bebas seperti pacaran yang dalamnya terdapat kholat, berdua-duaan, bersentuhan, ataupun pandang-pandangan disertai dengan syahwat. Ini adalah langkah-langkah yang nyata untuk mendekati zina. Oleh sebab itu, kita harus waspada dan menghindari perbuatan tersebut. Mengapa kita perlu waspada dan menghindari pergaulan bebas tersebut? Yang pertama, merusak akhlak dan moral. Pergaulan bebas seringkali menyebabkan seseorang terjerumus dalam perilaku yang tidak terpuji, seperti zina, seperti pacaran tanpa ikatan yang sah. Yang kedua, menimbulkan dampak psikologis dan emosional. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa pergaulan bebas dapat menimbulkan luka batin, stres, serta rasa bersalah yang mendalam. Yang ketiga, menimbulkan masalah sosial dan keluarga. Pergaulan bebas dapat menimbulkan banyak masalah seperti kehamilan di luar nikah, perceraian, serta rusaknya keharmonisan keluarga. Keempat, mengundang murka Allah. Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram harus sangat dijaga dan harus dijaga dengan sangat ketat agar kita jangan sampai menimbulkan fitnah dan dosa. Lalu, bagaimana kita dapat menjaga diri dari bahaya pergaulan bebas itu? Yang pertama, menundukkan pandangan. Ini adalah kunci pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, menghindari tempat khalwat. Jauhi situasi yang memungkinkan kita berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga,
menjaga batasan interaksi. Ketika berinteraksi, pastikan itu dalam batasan kebutuhan bersikap profesional ataupun sopan, tanpa kelembutan suara, memancing syahwat, dan jauhi sentuhan fisik. Yang keempat, memperkuat iman dan ilmu agama. Berpotensi diri dengan ketaatan, berbanyak ibadah, dan mempelajari agama agar kita menjadi kompas yang kuat menjalani hidup. Dan kelima, memilih lingkungan yang baik dan teman-teman yang baik. Teman yang baik adalah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari maksiat. Marilah kita sadari bahwa batasan dalam Islam adalah hasil bentuk kasih sayang kita kepada Allah dan kepada hambanya. Batasan-batasan ini adalah agar kita menjadi pagar perlindungan, agar kita terjauh dari kejurang kemaksiatan, agar kita hidup di dunia dan akhirat selamat. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjaga diri dari segala bentuk pergaulan bebas dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga kesucian dan kehormatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.